Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tatu Siti Robiah dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Hal ini saya akan mempresentasikan mengenai paper saya yang berjudul Inovasi Fonologi Bahasa Jawa Dialek Banten di Perbatasan Kabupaten Serang, Provinsi Banten dalam Konferensi Linguistik Tahunan Atmajaya 20 atau Kolitak pada tahun 2022. Berawal dari pendahuluan, yaitu bahasa Jawa dialek Banten, penutur bahasa dialek berada di wilayah Provinsi Banten itu terutama di bagian utara wilayah Banten. Bahasa Jawa Banten berasal dari perpaduan antara bahasa Jawa Tengah Demak, bahasa Jawa Cirebon, dan bahasa Sunda atau Pajajaran. Dari tiga bahasa tersebut menjadi satu bahasa baru yang utuh mempunyai aturan kebahasaan yang berbeda. Dengan aturan ketiga bahasa asal bahasa Jawa Banten ini secara umum, bahasa Jawa Banten mempunyai aturan-aturan dan kaidah-kaidah bahasa yang khas, baik secara morfologis, sintaksis, maupun fonologis. Oke, ada dua kantung bahasa di Banten, yaitu bahasa Sunda dan bahasa Jawa, atau kita sebutkan dalam bilingual. Ya. Dari hasil penelitian beberapa daerah titik pengamatan ditemukan kantung bahasa Jawa Banten dan bahasa Sunda, yaitu ada di Kecamatan Padalinca, Kecamatan Maros, Kecamatan Ciamas, dan Kecamatan Cipetir. Pada tiga kecamatan tersebut ditemukan bahwa penutur bahasa Jawa Banten dan Sunda itu saling berdekatan, bahkan hanya tetanggaan saja. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya inovasi bahasa Jawa Banten akibat bersentuhan dengan bahasa Sunda secara langsung. Itu salah satu contohnya. Kemudian perpindahan penggunaan bahasa dari satu wilayah ke wilayah yang lain dengan bersentuhan dengan penutur bahasa yang berbeda itu menghasilkan dialek bahasa yang baru juga. Berdasarkan Lauder tahun 2007, salah satunya adalah bahasa Jawa dialek Banten yang memiliki karakteristik dialek yang unik karena secara geografis. Contohnya dalam penggunaan bahasa Jawa Banten atau saya singkat sebagai BJB itu diapit oleh Jakarta, yang penuturnya itu berbahasa Betawi atau Melayu. Wilayah Banten Selatan yang merupakan penutur bahasa Sunda. Kemudian di seberang laut paling barat Banten itu bersentuhan dengan penutur bahasa Lampung. Persentuhan tiga bahasa itu mewarnai berpotensinya terjadinya inovasi leksikal pada bahasa dialek Banten. Inovasi dasar pada bahasa tersebut mempunyai dua aspek yang mendasar, yaitu aspek bentuk dan makna. Aspek bentuk ini berkaitan dengan bunyi atau fonologi. Ya, tapi kalau tulisan dan fonetik atau fonemik dan struktur bahasa, sedangkan aspek makna ini itu berkaitan dengan adanya leksikal, fungsional, dan gramatikal. Maka peneliti ini menarik untuk melakukan penelitian pada bahasa Jawa dialek Banten atau BJB, yang mengingat BJB itu jarang dilakukan oleh para peneliti bahasa. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti ini ada rumusan masalahnya. Varian apa saja dan bagaimana inovasi leksikal internal pada fonetik yang ditemukan dalam penggunaan bahasa Jawa Banten atau dialek Banten di perbatasan Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Maka ada pun tujuan dalam penelitian ini. Apa saja tujuannya? Yaitu menggambarkan, menjelaskan inovasi, terutama pada inovasi bentuk, yaitu fonetik. Ada varian kata yang ditemukan dalam penggunaan bahasa Jawa dialek Banten di perbatasan Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Apa saja batasan-batasan wilayah dalam penelitian itu? Yaitu ada 4 wilayah, yakni Pamarayan, Pontang, Tanarah, dan Anyer. Wilayah tersebut bersentuhan dan berdampingan dengan bahasa lainnya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan di dalam pendahuluan, adanya sentuhan-sentuhan bahasa Jawa dialek Banten dengan berbagai bahasa, maka akan terjadinya adanya inovasi. Maka hal ini juga sebagai batasan dalam penelitian ini. Oke, di dalam pembahasan adanya teori inovasi. Berdasarkan teori inovasi, saya mengambil dari Wahya, kajian ada 2 sisi, yaitu adanya proses dan hasil. Proses ini inovasi terciptanya bentuk dan atau makna baru akibat adanya perubahan dari bentuk atau makna asalnya.
baik perubahan itu mengacu pada kata asal itu sendiri maupun munculnya kata baru yang sebelumnya tidak dikenal di wilayah dipakai isolek yang bersangkutan. Sedangkan hasil, inovasi adalah bentuk dan atau makna baru yang muncul. Makna baru yang muncul di wilayah pakai isolek yang bersangkutan. Bahasa alamiah itu bersifat kreatif, yaitu dapat menciptakan inovasi. Sedangkan menurut Pei, inovasi adalah perubahan bunyi, bentuk kata atau arti yang bermula dari lokasi geografis tertentu dan menyebar ke wilayah sekitarnya atau bermula dari perseorangan yang menyebar melalui peniruan kepada anggota lain masyarakat tutur tersebut. Sedangkan teorinya Masun, bahwa inovasi ini digunakan untuk menyebut unsur-unsur bahasa yang telah mengalami perubahan. Maka penelitiannya terjadi dalam inovasi leksikal, dapat pula menampilkan bentuk baru yang masih menampakkan kemiripan dengan bentuk asal, perbedaannya dengan bentuk asal akibat adanya penambahan, kemudian penggantian bunyi atau suku kata, atau pertukaran posisi bunyi tertentu. Maka dalam istilah inovasi leksikal penuh dan ada inovasi fonologi seperti dengan pertimbangan istilah pertama menekankan pada penggantian leksikal secara penuh, sedangkan pertimbangan istilah kedua menekankan pada perubahan leksikal melalui perubahan bunyi. Oke, ini ada beberapa perubahan-perubahan bunyi dan sebagai gejala-gejala bahasanya berdasarkan saya mengambil dari beberapa teori yaitu Crowley, Badudu, dan Hadi, adanya analogi, adaptasi, kontaminasi, hiperkorek, asimilasi, disimilasi, ada edisi, yaitu edisi ada protesis, hipentesis, dan paragog, adanya reduksi, adanya aperesis, apokop, dan sinkop. Kemudian metatesis, diptongisasi, motomnisasi, gejala anaktiksis, haplologi kontraksi, dan pleonasma. Oke, selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini saya menggunakan penelitian secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode SIMAK dengan teknik libat cakap dan metode kontak atau cakap dengan teknik cakap semuka. Penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap strategi, yaitu penyediaan atau mengumpulkan data, analisis atau pengelolaan data, dan penyajian analisis data. Sumber data dalam penentuan informan, yaitu laki-laki atau perempuan. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, usianya mungkin antara sekitar 25-50 tahun. Kemudian penduduk asli daerah yang diteliti menguasai bahasa Sunda, kemudian, menguasai bahasa Jawa Banten ya, saya keliru. Kemudian berpendidikan tertinggi sekolah menengah pertama, jarang atau tidak pernah berpergian jauh keluar daerah, sehat jasmani, rohani, dan masih memiliki alat ucap yang lengkap. Jadi tidak ada cacat apapun. Lokasi dalam penelitian dilakukan yaitu di Kabupaten Serang. Itu ada 4 kecamatan. Dalam populasi penelitian, semua penutur bahasa Jawa Banten dalam penelitian ini ada 4 kecamatan dan diambil masing-masing informan itu 2 orang. Kecamatan Pamarayan yaitu ada ini Desa Kampung Baru dan Binong. Pontang, Desa Pontang, dan Wanayasa. Tanara, Desa Tanara, dan Padeleman. Dan Anyer, yakni Desa Anyer dan Cikoneng. Instrumen dalam pertanyaan. Pertanyaan ini disiapkan instrumennya, yaitu pertanyaan yang disiapkan ditanyakan oleh informan itu sebanyak 314 kosakata yang keterkaitan dengan keseharian baik dari kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Oleh karena itu, hasil penelitian dapat disajikan berupa kata yang mengalami perubahan bentuk dalam kajian fonologi atau fonet. Dari hasil penelitian setelah mewawancarai adanya 314 kata. Hasil penelitian ini terjadilah adalah gejala inovasi fonologi atau secara parsial. Penetapan inovasi fonetis berdasarkan temuan di lapangan berupa varian yang menunjukkan perubahan fonologi dari varian asal di titik pengamatan bahasa Jawa dialek Banten atau disingkat dalam BJB di perbatasan wilayah Kabupaten Serang dengan pertanyaan yang disiapkan dan ditanyakan kepada informan itu sebanyak 314 kosakata. Dan data hasil penelitian tercatat adanya 128 data yang memiliki 185 varian yang menunjukkan inovasi fonologi. Perubahan fonologi ini terjadi pada leksikon inovatif bahasa Jawa dialek Banten. Ini menunjukkan berbagai gejala. Apa saja gejalanya? Antara lain 1 perubahan vokal dan konsonan. Perubahan vokal.
Perubahan vokal dari di posisi di tengah dan akhir. Contohnya di posisi tengah. Oke, saya melanjutkan dari hasil penelitian, yaitu adanya perubahan vokal dan konsonan. Tentang perubahan vokal. Tadi perubahan vokal antara dengan a, posisi di tengah dan akhir. Contohnya pada di tengah kata mertua ya, atau mertua. Kelase menjadi kelasa. Terlihat ini di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarian di Kabupaten Serang. Kemudian ada di dalam beberapa posisi di akhir terlihat di wilayah Kecamatan Pamarian, terutama Desa Kampung Baru juga ada 14 data yang dikenakan wilayah itu diaspit oleh bersentuhan dengan bahasa Sunda. Sama halnya Kecamatan Tanara yang kedekatan dengan wilayah Tangerang sehingga bersentuhan dengan bahasa Betawi. Misalnya kata dia menjadi gria atau rumah, tua menjadi tua. Kemudian adanya perubahan secara diptongisasi, yaitu proses perubahan bunyi yang semula satu bunyi monoftong menjadi dua bunyi diptong atau vowel breaking berdasarkan teorinya Crowley. Pada inovasi fonetis ini ada 3 data 30 dan data 127. Kita lihat di sini pegawai menjadi pegawai di akhir. Kebo menjadi kebau di akhir. Kemudian adanya perubahan konsonan, yaitu asimilasi, yaitu proses perubahan bunyi yang mengakibatkan mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Terdapat adanya satu kata, yaitu terdapat data 74 terdapat di awal. Minum, minum. Perubahan konsonan menjadi Perubahan ini terjadi di Desa Bino, Kecamatan Pamarian, dan juga di akhir kata minum menjadi nginum. Perubahan konsonan menjadi menjadi terjadi di Desa Tanara, Kecamatan Tanara. Kemudian asimilasi adanya lenisi, perubahan melemahnya semula bunyi bersifat kuat. Dan ini bisa menjadi suara tidak bersuara ya, berdasarkan teorinya di Terding ya, ada 3 data. Data 69 yaitu di Desa Bino, Kecamatan Pamarian. Itu ada ngisep menjadi hisap, perubahan menjadi ya, menjadi h ya. Kemudian adanya data ngaduk menjadi keduk, perubahan menjadi keh. Dan ada lagi gedebong menjadi gedebogan, perubahan menjadi keh. Dan terjadi di Desa Kampung Baru dan Bino, Kecamatan Pamarian, Desa Pontang ya, wilayah Pontang, wilayah ada Pontang. Kemudian selanjutnya adanya metatesis, yaitu perubahan letak huruf ya, bunyi atau suku kata dalam kata. Gejala tersebut 1 data 57 ilir menjadi iril. Jadi dia tuh adanya perubahan letak huruf. Dan data nomor 219 ada laler menjadi larer. Dan ini perubahan menjadi menjadi reh ya. Kemudian pengurangan bunyi, jadi adanya gejala pengurangan bunyi saat itu afaresis, penanggalan bunyi ujaran di awal kata ditebalkan oleh Bino, Kecamatan Pamarian. Ada 10 data. Dan ini afaresisnya ada afaresis 2 afaresis silabel, ada de dan pun. Dan adanya sinkop. Sinkop pelepasan silabe di akhir dan tengah kata yang mengalami sinkop terjadi satu kata pada kata data 68. Ambekan menjadi amekan. Pelemasan beh di tengah terjadi gejala. Ini berada di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarian. Kemudian terjadinya adanya apokop. Terjadinya adanya apokop yaitu pemanggalan bunyi yang disebabkan karena pelesapan bunyi di akhir kata. Terdapat ada 5 data. Penanggalan keh pada data 1 dan 213. Gejala ini terjadi pada kata
Ya, ini tidak terlihat ya. Kata emak menjadi emak terdapat di Desa Bino. Kemudian kata iwak menjadi iwak. Ya, jadi adanya apokop pemanggalan hilang satu. Kemudian adanya penambahan bunyi. Penambahan bunyi itu ada protesis, yaitu penambahan bunyi di awal kata. Ada 70, data 70 yaitu ambung menjadi ngambung, penambahan eng ya terdapat di Desa Kampung Baru, Wanayasa, Tanara, dan Padaleman. Dan ada juga perubahan penambahan bunyi dan silabel, ada 16 data terdiri dari protesis silabel ke, da, ge, nga, ge, te, de, dan sa. Sedangkan protesis bunyi satu huruf eng, h, dan e. Salah satu contohnya seperti di atas. Salah satu contohnya ada juga di bawah. Data 49 guling menjadi guling, geguling. Penambahan silab lega dan ge. Ini terjadi di Desa Kampung Baru, Kontan, dan Wanayasa. Kemudian adanya epentesis, yaitu penyisipan bunyi di tengah kata. Gejala epentesis terdapat adanya 8 data. Dari terdiri epentesis, dan wilayah pengalaman gejala mayoritas di Kecamatan Pamarayan. Kita lihat pada data 151, ketul menjadi kentul, penyisipan en pada Desa Kampung Baru. Kemudian ada padang menjadi padang, penyisipan kata h ya pada Desa Binong. Kemudian paragok, menambahkan bunyi pada akhir kata. Terdapat 4 data yang terdiri dari paragok h dan i. Berikut ini penjelasannya. Data 5, uah menjadi uah, penambahan h. Sareh menjadi sareh, ini terdapat di Desa Anyar. Maka di dalam kesimpulannya yaitu di dalam 314 kosakata yang kita rekan dengan keseharian wilayah di perbatasan Kabupaten Serang, khususnya wilayah 4 kecamatan yaitu Pamarayan, Kontang, Tanara, dan Anyer. Data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan, maka dapat disimpulkan kosakata yang mengalami inovasi internal secara fonetik. Hasil penelitian tercatat 128 data, ditemukan 145 varian yang menunjukkan inovasi fonetik. Leksikon Inovatif Bahasa Jawa Dialek Banten atau BJB itu menunjukkan berbagai gejala, perwujudan gejala inovasi fonologi, yaitu perubahan vokal, diptongisasi, dan konsonal, pengurangan dan penambahan bunyi. Hal ini membuktikan bahwa pada PJB di 4 kecamatan pada perbatasan Kabupaten Serang, Provinsi Banten, inovasi yang mengalami gejala-gejala tersebut mengakibatkan adanya variasi bahasa yang tentunya berbeda dengan bahasa Jawa Banten baku yang umum dipakai, dan hal ini secara jelas menunjukkan adanya ciri khas dan varian bahasa yang digunakan di wilayah tersebut. Oke, terima kasih atas presentasi saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.